Hai guys, selamat datang di channel Drakokers, channel yang selalu memberikan informasi serta rekomendasi drama dan film Korea terbaik untuk kalian. Guys, Mimin mau tanya nih, gimana sih perasaan kalian kalau lagi nonton film di TV bareng keluarga, tiba-tiba ada adegan mantap-mantap muncul? Apa yang akan kalian lakukan guys? Karena Mimin pernah nonton film Korea bareng keluarga gitu, Mimin nontonnya di channel TVN Movies. Judul filmnya tuh Innocent Thing. Buat yang belum tahu film ini dan mau tahu penjelasannya tentang film Innocent Thing, nonton video Mimin yang ini ya. Di situ ada penjelasan tentang film Innocent Thing. Awalnya Mimin juga nggak tahu guys kalau film ini tuh ada adegan mantap-mantapnya. Karena cerita film ini tentang anak sekolahan. Sampai akhirnya muncullah adegan itu. Sumpah ya, suasana jadi awkward banget. Untungnya keluarga Mimin langsung minta ganti channel. OMG, tapi nggak banget kan kalau lagi nonton film bareng keluarga terus ada adegan kayak gitu. Makanya guys, kali ini Mimin mau rekomendasikan film Korea yang ceritanya bagus tapi nggak pantas aja kalau ditonton bareng keluarga. Ini tontonan bukan family-friendly gitu lah. Mau tahu film apa aja itu? Check it out! Yang pertama, The Handmaiden. Film ini rilis tahun 2016 dan diperankan oleh Han Jung-woo, Kim Min-hee, dan Kim Tae-ri. Dari segi cerita, film ini bagus sih, karena penuh twist yang tidak terduga. Berlatarkan tahun 1930-an, waktu Korea Selatan masih dijajah Jepang. Ada seorang wanita bangsawan Jepang yang mewarisi kekayaan keluarganya tinggal di Korea. Wanita ini bernama Lady Hideko. Tapi di balik kekayaan yang Hideko miliki, tersimpan rahasia kelam dalam hidupnya yang membuat Hideko ingin kabur dari rumah besar yang ditempatinya. Sampai akhirnya, Hideko bertemu dengan Suk-hee, pelayan baru di rumahnya. Sebenarnya niat awal Suk-hee bekerja sebagai pelayan, dia ingin menipu Hideko agar bisa mendapatkan banyak perhiasan. Tapi tak disangka, Hideko dan Suk-hee saling jatuh cinta. Iya guys, mereka berdua sama-sama perempuan tapi saling jatuh cinta. Dan ada beberapa adegan mantap-mantap yang mereka lakukan. Oh my god, saran Mimin kalau kalian menonton film ini jangan di skip-skip gitu ya, biar nggak bingung di akhir ceritanya. Meskipun konflik yang diangkat cukup kontroversi, tapi cerita film ini bagus buat ditonton. Yang kedua, Frozen Flower. Ada yang belum tahu film ini? Buat yang belum tahu, Mimin akan berikan info tentang film ini. Film Frozen Flower rilis tahun 2008 dan diperankan oleh Jo In Sung, Jo Jin Mo, dan Song Jin Hyo. Ya, di film Handmaiden, kisah percintaannya tentang wanita dan wanita. Kalau di film ini sebaliknya, kisah percintaan antara pria dengan pria. Agak cringe ya, tapi cerita film ini bagus guys. Film Frozen Flower merupakan film kolosal di era dinasti Goryeo. Raja Goryeo menikahi putri dinasti Yuan, namun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak. Penyebab utamanya karena Raja Goryeo adalah seorang gay. Pasangan gay Raja Goryeo adalah seorang panglima komandan perang bernama Hong Rim. Karena desakan dari pihak kerajaan agar Raja dan Ratu Goryeo untuk segera memiliki anak, maka Raja Goryeo meminta kekasihnya Hyung Rim untuk tidur bersama Ratu. Namun tidak disangka, Ratu dan Hong Rim malah saling jatuh cinta. Yang ketiga, The Treacherous atau Pengkhianat. Film ini bercerita tentang raja kejam Joseon yang bernama Yeonsan. Kejamnya tuh bukan main guys. Raja Yeonsan memperlakukan rakyatnya bukan seperti manusia. Bahkan Raja Yeonsan memerintahkan menterinya untuk mengumpulkan 10.000 wanita, baik itu wanita perawan atau sudah menikah dan punya anak. Wanita-wanita itu akan diseleksi menjadi selir dan permaisuri. Ya, kalau kalian nonton ini, kalian akan melihat banyak kematian dan eksploitasi perempuan. Tapi guys, film ini merupakan based true story. Kalau kalian cari di Wikipedia, ada biografi tentang Raja Yeonsan. Dan ternyata Raja Yeonsan merupakan diktator paling buruk dari dinasti Joseon. Gak kebayang deh, gimana penderitaan rakyat Joseon saat dipimpin oleh Raja Yeonsan.
Yang keempat, Portrait of a Beauty. Masih tentang film kolosal. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang terlahir dari keluarga pelukis bernama Shin Yuk-bok atau dipanggil Hyewon. Hyewon harus menyamar menjadi seorang pria agar dapat menjadi pelukis di istana. Ya, pada masa Joseon, pelukis wanita memang dilarang. Hyewon yang menyamar sebagai pria akhirnya dapat masuk ke dalam lingkungan istana dan menjadi salah satu dari murid Kim Hong-do, pelukis kerajaan yang amat disukai raja. Dalam film Portrait of a Beauty, konflik yang diangkat sangat menarik karena berkaitan dengan isu gender, keserakahan, cinta terlarang, kemunafikan, konspirasi, dan lain-lain. Yang kelima, Amuse. Film ini diperankan oleh Kim Go-eun. Ya, aktris pemain Goblin. Awalnya Mimin cukup kaget sih saat nonton film ini, karena ada adegan mantap-mantap yang dilakukan Kim Go-eun. Ceritanya pun cukup kontroversi, yaitu tentang seorang penyair berumur 70 tahun bernama Lee Jo-yo tidak sengaja bertemu dengan gadis belia bernama Yeon-gyo. Yeon-gyo adalah siswi SMA. Pertemuan tidak terduga ini membuat Lee Jo-kyo jatuh hati pada Yeon-gyo. Namun hubungan keduanya ditentang oleh asisten Lee Jo-kyo yang bernama So Ji-woo. Ya jelas saja ditentang, pria umur 70 tahun mau pacaran sama gadis umur 17 tahun. Perbedaan umur jauh banget. Ya meskipun cerita film ini cukup kontroversi, tetap layak ditonton. Yang keenam, Scarlet Innocent. Ini konfliknya hampir sama kayak film Amuse sih guys, cinta beda umur. Tapi yang bikin emosi tuh ada perselingkuhan di film Scarlet Innocent. Bercerita tentang seorang profesor bernama Sim Hak-kyu berumur 37 tahun dan sudah menikah. Hak-kyu dikenakan sanksi dari universitasnya dan harus dimutasi dari kota Seoul ke desa terpencil. Namun di desa tersebut, Hak-kyu bertemu dengan wanita muda berusia 20 tahun yang bekerja di sebuah taman hiburan bernama Doki. Hak-kyu dan Doki pun saling jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan. Sampai akhirnya Hak-kyu ditugaskan kembali ke kota Seoul, meninggalkan Doki yang saat itu sedang hamil. OMG guys, ini laki-laki mau enaknya aja. Film ini tuh memang bikin emosi guys. Yang ketujuh, A Man and a Woman. Pemeran film ini adalah Gong Yoo Oppa. Film ini memiliki kisah yang cukup sedih, berawal dari pertemuan Sang Min dan Ki Hong saat mengantarkan anak mereka masing-masing ke camp anak berkebutuhan khusus. Sang Min adalah seorang wanita karir yang sudah menikah dan punya anak, begitupun dengan Ki Hong. Namun baik Sang Min dan Ki Hong merasakan kehampaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pertemuan Sang Min dan Ki Hong menumbuhkan benih-benih cinta dan mengisi kehampaan yang selama ini mereka rasakan. Intinya film ini mau mengajarkan sebelum menikah, kita harus kenal dulu calon pasangan kita. Jangan sampai salah milih jodoh. Itu sih pesan yang Mimin tangkap dari film ini. Yang kedelapan, Obsessed. Nah, kalau ini merupakan film dengan genre perang, berlatar tahun 1969 dan menceritakan Kolonel Kim Jin Pyong yang merupakan seorang perwira tentara yang baru saja tiba di Korea setelah menjalani tugas di perang Vietnam. Saat ini, Kolonel Kim Jin Pyong sudah menikah dengan Lee Sok Jin, putri Komandan Angkatan Darat selama berapa tahun, namun pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan. Karena belum mempunyai anak, keluarga Kolonel Kim Jin Pyong menjadi bahan gosip ibu-ibu di pangkalan militer. Emang dasar ya ibu-ibu demen banget gosipin kehidupan orang. Namun tidak disangka, Kolonel Kim Jin Pyong malah jatuh cinta dengan Jong Ga-heun yang merupakan istri dari bawahannya. Mereka pun menjalani hubungan terlarang.
Nah, itu tadi 8 film Korea yang ceritanya bagus untuk ditonton, tapi tidak pantas kalau ditonton bareng keluarga. Ya, karena banyak adegan mantap-mantap guys. Oke, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh dong di like dan subscribe channel Drakokers. Terima kasih. Bye.